Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Asketu Syarif dari jurusan Teknologi Pendidikan 2020 dengan NIM 2005002 akan menjelaskan tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori kultivasi. Selamat menonton! Teori kultivasi atau cultivation theory merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, dalam hal ini televisi, dengan tindak kekerasan. Teori ini dikemukakan oleh George Gepner pada tahun 1960. Ia melakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh televisi terhadap khalayak. Dengan kata lain, ia ingin mengetahui seperti apa dunia nyata yang dipersepsikan oleh penonton televisi. Teori ini menggambarkan bagaimana pengaruh televisi terhadap tindak kekerasan. Gepner menyatakan televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan mempengaruhi masyarakat modern. Apa yang ditampilkan di televisi dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kenyataannya belum tentu demikian. Berdasarkan teori ini, terdapat dua tipe penonton televisi. Yang pertama yaitu heavy viewers atau pecandu berat televisi, yaitu mereka yang menonton televisi lebih dari 4 jam per hari. Pecandu berat televisi ini seakan-akan dia lebih terpengaruh atau lebih percaya terhadap realitas yang dibentuk oleh media dibandingkan dengan kepercayaannya terhadap realitas yang dialami sendiri secara langsung. Kelompok penonton yang termasuk kategori berat umumnya memiliki akses dan kepemilikan media yang lebih terbatas. Hal itulah yang menyebabkan mereka mengandalkan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan mereka. Karena keterpakuan pada satu media ini membuat keberagaman dan alternatif informasi yang mereka miliki secara terbatas. Itulah sebabnya kemudian mereka membentuk gambaran tentang dunia dalam pikirannya sebagaimana yang digambarkan televisi. Yang kedua yaitu light viewers atau penonton ringan adalah mereka yang menonton televisi kurang dari 4 jam per hari. Dan mereka cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Kelompok penonton yang termasuk kategori ringan umumnya memiliki akses media yang lebih luas, sehingga sumber informasi mereka lebih variatif. Karena kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan bahwa para heavy viewers membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu sangat menakutkan. Hal tersebut disebabkan keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lihat di televisi yang cenderung banyak menyajikan acara kekerasan adalah apa yang mereka yakini terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Asumsi dasar teori ini adalah televisi memengaruhi publik dalam rangka menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kultivasi itu sendiri memiliki makna penguatan, pengembangan, perkembangan, penanaman, atau pereratan dalam artian bagaimana terpaan media, khususnya televisi. Gepner dan kawan-kawan memperkenalkan faktor-faktor mainstreaming dan resonans. Mainstreaming diartikan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Dalam proses ini, televisi pertama kali akan mengaburkan, kemudian membaurkan, dan melenturkan perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan mainstream tersebut. Sedangkan resonans mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realitas dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Efek teori kultivasi. Teori kultivasi memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi terhadap khalayak. Televisi merupakan sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Menurut teori ini, media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya, atau behavior effect. Contoh penerapan teori kultivasi seperti pemberitaan tentang tawuran antar pelajar sehingga terjadinya pembunuhan. Pemberitaan tersebut telah membuat keresahan orang tua yang takut menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Maka dari itu, orang tua lebih memilih memasukkan anaknya di sekolah agama atau pesantren agar anak-anak mereka tidak melakukan tawuran seperti halnya yang mereka tonton di televisi. Contoh lainnya yaitu jika kita menonton acara seperti buser, patroli, sergap, dan sebagainya. Akan terlihat beberapa perilaku kejahatan yang dilakukan masyarakat. Dalam acara tersebut, tidak sedikit kejahatan yang bisa diungkap.
Dalam pandangan kultivasi dikatakan adegan kekerasan yang disajikan oleh televisi tersebut menggambarkan dunia kita yang sebenarnya. Para pecandu berat televisi akan beranggapan bahwa harus hati-hati keluar rumah karena kejahatan sudah mengejar kita, dan setiap orang tidak bisa dipercaya. Boleh jadi kita akan menjadi korban selanjutnya dari kejahatan. Apa yang ditayangkan televisi tersebut dianggap bahwa di Indonesia kejahatan itu sudah sedemikian mewabah dan kuantitasnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ini menggambarkan bagaimana dunia kejahatan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.